Oke guys, ini kondisinya si Bima ini adalah orang tuanya itu disuruh klarifikasi ya, klarifikasi terhadap perlakuan dia, perlakuan apa kritik dia kan. Semestinya sih pihak polisi sih nggak perlu ya klarifikasi sampai suruh nunjukin ijazahnya SD, SMP, SMA sampai segala macem ya, ijazah asli Pak Jokowi aja sampai sekarang nggak ditunjukin Pak. Nah ini ijazahnya diminta sampai buku tabungan, bayang buku tabungan dan ATM mau di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri antah berantai. Gak habis-habis fenomena di negeri ini kalau melihat pejabatnya, presidennya, menterinya, dan lagi pula anggota DPR-nya. Gile, udah pamer harta atau pejabat-pejabat yang lain ya sekelas. Mungkin ya di bawah menteri atau apa itu suka pamer harta, pamer apa gitu. Di saat apa kondisi masyarakat ini kritis banget ya, susah banget hidup nih, mana harga-harga naik gitu. Nah, ini guys ada fenomena baru lagi nih soal tentang wilayah daerah Lampung nih. Nah, kebetulan saya juga dari Lampung sih. KTP-nya situ, orang tua masih sana. Nah, ini dari CNBC ya. Bukan CNBC, BBC ya Indonesia ya kalau nggak salah. Pelajar Indonesia di Australia itu dipolisikan usai kritik jalan rusak di Lampung. Ya, ITE ini makan korban lagi kayaknya nih. Ada seorang pelajar bernama Bima Yudo Saputro melalui akun TikTok @aubimaxribon diduga dilaporkan ke polisi setelah keluar-keluar kritik jalan rusak di Lampung. Si Bima nih yang sedang kuliah di Australia itu dituduh menyebar berita hoax pada video presentasinya yang berjudul Alasan Lampung Tidak Maju-Maju. Ya, memang rumit ya kalau urusan kritik-kritik ini. Terus gegara itu ya, seorang advokat melaporkan Bima menggunakan UU ITE atas tuduhan membuat keonaran dengan berita bohong serta menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA. Gile bro, dikit-dikit SARA gitu, nggak habis-habisnya ini rezim dan semua turunannya buat ulah ke masyarakat dan netizen ya. Mulai dari ijazah palsu, izin buang anak dan lain-lain ya, banyak sih sebenarnya. Ngomong-ngomong guys, saya punya tuh video Bang Egy Sujana lagi ceramah mau dipaksa dibubarkan pengajiannya loh. Itu juga kejadian di Lampung. Nanti simak ya guys. Pokoknya nanti insya Allah segera saya upload ya. Nah, lanjut lagi nih soal Bima nih ya. Setelah insiden ini ya, Bima diketahui justru memperoleh visa perlindungan dari Australia nih. Visanya namanya Subclass 866. Visa yang diberikan pihak Australia itu salah satunya karena alasan mengalami persekusi di negara asal. Seorang pengacara publik mengomentari masalah ini ya. Kata pengacaranya nih, sebenarnya ini kritik biasa aja karena datanya juga sediakan pemerintah. Kritik ini semestinya disambut dengan argumentasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan dalam membangun fasilitas publik. Ya, emang sih begitu harusnya. Agak serak-serak nggak enak nih ya. Takut-takut ada yang tersinggung nggak enak gitu. Ya mohon maaf ya. Ini kan kritik ya, kritik membangun. Ya nggak usah langsung dikit-dikit lapor, nama juga kritik. Kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi pejabat gitu Pak ya. Nah lanjut lagi ya. Insiden ini juga membuahkan tanya apakah jalanan di Lampung benar-benar rusak parah. Nah dari analisis BBC News ya Indonesia terhadap data terbuka pemerintah nih, separah apa sih jalan rusak di Lampung? Coba kita bongkar ya. Dari data-data BBC tersebut ya, seorang warga di Lampung menyambut kritik dari Bima Yudo Saputro dengan berjibaku dengan jalan berlubang penuh lumpur melalui akun TikTok ya. Sekitar 37,5% atau sepanjang 7.622 km dari seluruh jalanan di Lampung mengalami rusak ringan dan berat ya. Nah itu datanya ya. Nah dari BBC Indonesia ya, BBC News ya. Panjang jalan ini setara dengan perjalanan berkendara mobil pribadi di Jakarta Surabaya 5 kali pulang pergi. Luas juga, sebenarnya Sumatera itu luas ya. Dari data yang dirilis Kementerian, datanya ada nih, dari data yang dirilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kemen PUPR periode 2020 dan 2021,
Lampung memiliki total luas jalan sepanjang 20.310 km ya. Nah, jalanan ini terdiri dari jalan nasional 1.292 km, jalan provinsi 3.387 km, serta jalan kabupaten dan kota 15.631 km ya. Itu data-datanya guys. Nah, sementara itu ruas jalan dengan status baik dan sedang di provinsi berpenduduk 9,1 juta jiwa ini mencapai 12.688 km atau 62,4% dari seluruh total ruas jalan. Nah, jalan kabupaten dan kota paling banyak rusak beratnya 16,6%, diikuti dengan jalan provinsi 8% dan jalan nasional 1,7% ya. Nah, jalan nasional itu 1.292 km, baik 430,6 km yang baiknya ya, yang sedangnya 783,20 km. Rusak ringan 56,58 km, rusak berat 22,37 km ya. Nah, jalan provinsinya totalnya 3.387 km ya. Nah, baiknya adalah 2.170,99 km ya, sedang 376,89 km ya. Rusak ringan 566,69 km, rusak berat 271,98 km. Jalan kabupaten dan kota 15.631 km ya. Baik 5.628,121 km ya, sedang 3.298,69 km ya. Rusak ringan 4.000 ya, 94,51 km ya. Rusak berat 2.609,68 km. Itu data-datanya tersedia di Kemenhub PUPR ya. Provinsi provinsi mana sih yang jalannya paling banyak rusak menurut data PUPR ya? Nah, Lampung belum kata BBC News ini, Lampung belum masuk dalam daftar 10 provinsi yang memiliki jalan rusak berat dan dengan presentasi tinggi ya. BBC News Indonesia membagi beberapa status jalan dan menemukan sejumlah provinsi yang kerusakan jalannya tergolong berat berdasarkan data Kemen PUPR ya. Status jalan nasional dengan kategori rusak berat paling diduduki Kalimantan Tengah 12% dan disusul dengan Papua Barat 10,7%, Papua 10,5%, Kalimantan Timur 4,5%, Jambi 3,37%, Riau 3,1%, Maluku 3% ya. Kalimantan Utara 3%, Maluku Utara 2,5%, Kalimantan Barat 2%. Ya, itu data-datanya. Lampung menduduki posisi ke-13 dengan 1,7%. Jalan nasional terdiri atas jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional. Nah, konon kabarnya sih, memang sih sekarang sudah ada tol langsung menuju sampai Palembang kalau nggak salah. Nah, itu juga kalau saya mau pulang ke rumah itu tinggal belok ke keluaran tol, udah langsung nyampe sih, cepet sih guys. Nah, yang dilakukan Bima ini murni sebagai warga Lampung, itu penilaian dia terhadap kondisi yang dia pahami, itu hal yang wajar ya, kata kritiknya. Nah, selain itu kata Mustafa ya, Mustafa dari mana nih? Dari BBC News ya, kehebohan di dunia maya ini juga semestinya dijadikan momentum untuk mendorong lebih cepat UU ITE ya. Dalam perkembangan terakhir, Komisi 1 DPR dan pemerintah sepakat untuk membentuk panitia kerja revisi UU ITE. Dalam hal ini baik pemerintah dan DPR berencana memasukkan unsur keadilan restoratif ya dalam UU ITE sehingga perkara-perkara bisa diselesaikan di luar jalur pengadilan. Seharusnya seperti itu kan. Kalau nggak salah sih Kapolri udah menegaskan ya bebas jalur restoratif justice-nya. Usulan ini direncanakan dimuat dalam dua bagian RUU ITE, yakni keadilan restoratif berupa upaya penyelesaian tindak pidana yang merupakan delik aduan di pasal 25 ayat 5 RUU ITE dan bagian penjelasan, kata Menteri Komunikasi Johnny G. Plate di DPR Senin 10 April ya, berdasarkan laporan SafeNet ya, periode 2016-2020 terdapat 768 perkara terkait pasal karet UU ITE. Pasal karet guys, dari jumlah itu sebanyak 88%, 676 perkara berakhir dengan pemenjaraan dengan hukuman antara 1 sampai 5 tahun ya. Dalam keterangan tertulis, peneliti SafeNet, Nenden Sekar Arum namanya ya, mengatakan rencana revisi UU ITE baru-baru ini tidak banyak mengubah pasal-pasal yang ia sebut karet dan bisa digunakan mengkriminalisasikan seseorang ya, termasuk mungkin juga ya termasuk
Gus Nur juga ya, kena pasal karet gitu ya, gara-gara mubahala doang, ijazah palsunya nggak pernah tampil, gara-gara mubahala, tapi dipenjarain ya, 10 tahun tuntutannya, bayangin guys. Dan lanjut lagi, dan tentu saja itu masih sangat jauh dari rekomendasi teman-teman CSU ya, kata Nenden kepada BBC News Indonesia. Dalam kasus kritik jalan rusak di Lampung, kata Mustafa, langkah pemolisian ini makin menguatkan sensor terhadap pikiran warganet, di mana mereka punya hak suara ya. Kalau semua kritik dicap sebagai hoax tanpa dibuktikan berita bohong atau bukan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, itu akan menimbulkan ketakutan bagi yang ingin berekspresi ya. Ya, demokrasi kita jadi semu, katanya Mustafa ya. Sebagaimana mestinya Pemda menanggapi, bagaimana sih mestinya Pemda menanggapi kritik warganet ya. Nah, ini saran dari Mustafa ya, melanjutkan semestinya pemerintah Lampung dalam hal ini bisa berargumentasi balik atas tuduhan warganya Bima Yudo Saputro ya. Kalau itu hoax, buktikan datanya ya. Jadi warganet juga bisa melihat pemerintah melakukan ini, ada klarifikasi ya. Katanya sambil menambahkan kalau sedikit-sedikit ITE kapan kita mau diskusi ya. Dalam keterangan kepada media setempat, Wakil Gubernur Lampung ya, Kusnunia Kholim ya, menanggapi kritik dari Bima dengan menyebut Gubernur Lampung bekerja keras dalam pembangunan ya. Ya itu sih, ente kan orangnya gubernur, gimana sih? Orang jelas-jelas rakyat protes gimana ya. Dalam pembangunan, kata dia, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung ya, ya dari Dinas Marga ya, Bina Marga ya, bekerja siang malam, setiap kerusakan yang terjadi terhadap infrastruktur akan diperbaiki, tetapi pengerjaannya membutuhkan progres dan tidak bisa semua jalan langsung diperbaiki. Iya, tapi udah beberapa tahun gitu kan kejadiannya yang dimaksud Bima ini ya. Contoh Jalan Sidomulyo ada perubahan dan lebih baik. Lalu kami jalan di Tulang Bawang, kami anggarkan untuk perbaikan jalan ya, kata Kusnunia kepada Lampung Post ya, sambil menambahkan pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan 17 miliar untuk infrastruktur ya. Sementara itu, analis kebijakan publik Agus Pambagio ikut menanggapi kehebohan kritik warganet yang dilaporkan ke kepolisian. Ini menurutnya warganet juga perlu menahan diri ketika melontarkan kritik untuk tidak menggunakan kata-kata makian ya. Ya, jangan menuduh dan memaki, kasih bukti dan beri saran untuk perbaikan. Ya, kalau memaki dan menghina itu saya juga nggak setuju ya. Tapi memang ekspresi kekesalan seseorang itu tidak bisa dibendung, tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang kesel gitu. Ini kayak gimana gitu, pembangunan kok kayak nggak dibangun-bangun jalan, orangnya kita itu lewat becek-becekan kayak gitu, sampai yang ada warganet itu sampai nyebur di situ ya untuk kritik ya, tapi kritiknya istilahnya satire lah istilahnya, baik ya. Nah itu guys, sekian dari bahasan saya nih. Jangan pulang dulu, Rumbia sedang tidak baik-baik saja. Ini ada truk sampai terendam ya. Ini saya dapat dari Twitter dan buktinya juga valid, dari TikTok juga. Nah ini adalah programnya Arinal ya untuk Gubernur Lampung ya, untuk Lampung, peningkatan ekonomi pertama ya, dengan menciptakan lapangan kerja baru ya. Ini iklannya dia waktu jadi gubernur. Dan kalau nggak salah nih, percepatan perbaikan dan pembelian jalan, jaminan keamanan, bayangin guys, peningkatan kualitas pendidikan ya, dan lagi peningkatan kesejahteraan keluarga, bayangin guys. Terus apalagi penyediaan listrik bagi desa-desa. Wah, ini programnya hebat-hebat ya guys ya, kita juga nggak pungkir ya. Peningkatan layanan kesehatan, tapi pertanyaannya netizen harus cerdas, itu terjadi atau tidak ya. Nah ini gubernurnya ya, pakaian adat Lampung ya, yang ini adalah gubernur terpilih mungkin ya. Nah gubernur Lampung ya. Nah ini kejadiannya guys ya, sampai becek-becan jalannya hancur parah ya itu. Selama itu kalau ada bumi lewat atau bawa kek ya, aduh ya nggak tahu lah kalau ibu-ibu bawa anak gitu. Nah ini dia kejadiannya, jalannya seperti itu guys di Lampung guys. Nah, ini dari netizen guys ya, dari Arifatus Wahlov. Emang unik-unik kalau nama-nama ini ya. Ini kejadiannya. Oke guys, ini kondisinya si Bima ini adalah orang tuanya itu disuruh klarifikasi ya, klarifikasi terhadap perlakuan dia
perlakuan kritik dia kan. Semestinya sih pihak polisi sih nggak perlu ya klarifikasi sampai suruh nunjukin ijazahnya SD, SMP, SMA sampai segala macem ya. Ijazah asli Pak Jokowi aja sampai sekarang nggak ditunjukin Pak. Nah ini ijazahnya diminta sampai buku tabungan, bayang buku tabungan dan ATM mau di fotokopi ya, mau dicatat gitu, mau difoto gitu. Nah itu sebenarnya untuk apa gitu Pak? Tinggal kalau memang datanya salah, tinggal di klarifikasi di lokasi nih yang disebutin si Bima ini jalannya udah bener, udah bagus gitu loh. Nah itu tinggal diklarifikasi kenapa orangnya yang mengkritik yang berdasarkan data juga langsung dilaporkan balik sebagai UU ITE, kan itu nggak fair itu kayak gitu. Baik guys, kita kan udah tahu ya sesama netizen ya, sesama warga Indonesia kita udah paham lah yang ngerti hukum ya. Yang ngerti hukum bahwasanya ini produk UU ITE ini udah banyak kali mengkriminalisasi aktivis dan ulama ya. Dan sekarang juga masih berjalan itu Gus Nur tentang ijazah palsu. Ijazah palsunya kabar bohong, ijazah palsunya nggak pernah hadir, ijazah aslinya nggak pernah hadir, tapi tetap didakwa kabar bohong dengan 10 tahun penjara gitu. Terserah sih ya, mau sejolim-jolimnya apa tetap mereka akan kena imbasnya juga, kena azabnya juga. Baik guys, dari ujung negeri antah berantah, sekian dari saya orang lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.